Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal janna wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah gunakan waktu kita, umur kita untuk perkara kebaikan. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika waktu kita ini, umur kita ini, harta kita ini dihubungkan dengan agama. Karena kenapa Bapak yang mulia? Kemuliaan umat ini hanya dengan agama, mengamalkan perintah Allah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah lantik kita sebagai khaira umat yang terbaik. Kenapa kita diberi gelar khaira umat? Karena kita punya tanggung jawab. Kalau umat-umat terdahulu hanya buat ibadah saja. Kalau hari ini kita mengandalkan ibadah, maka kita akan kalah dengan umat-umat terdahulu. Ibadah mereka panjang, umur mereka panjang. Tetapi yang memberi kita ini mulia, yang membuat kita ini mulia karena ada tanggung jawab kita. Di samping kita melaksanakan kewajiban, maka ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana memikirkan diri kita, saudara kita, untuk sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Kemuliaan umat ini hanya dengan dakwah. Ya, dakwah. Kalaulah hari ini kita tidak buat dakwah, maka kita mungkin mengingkari daripada ayat ini sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, profesi apa saja dalam dakwah ini kita dituntut untuk mengambil ini tanggung jawab. Karena dakwah ini bukan satu profesi, tetapi seluruh profesi ada dalam kerja dakwah ini. Pegawai kah dia, tentara kah dia, ya, profesi apa saja, maka kita ini punya tanggung jawab untuk mengambil daripada dakwah. Karena dakwah ini adalah fardu ain, hadirin mulia, bukan fardu kifayah. Tidak ada perwakilan dalam dakwah. Seluruh umat ini diberi kewajiban, dituntut untuk menunaikan tanggung jawab dakwah ini. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ukhrijat linnas. Ya, kita dituntut untuk menyampaikan ini agama. Kenapa hadirin mulia? Karena hidupnya agama ini bergantung daripada sejauh mana kita ini mendakwakan ini agama. Karena hari ini orang sudah bisa amalkan agama, tetapi untuk menghidupkan agama ini butuh satu pengorbanan. Butuh pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan harta. Maka hari ini kita akan buat satu cara. Cara yang dibuat hari ini adalah cara yang pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses mengamalkan agama, telah sukses mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapat gelar radhiyallahu anhu wa radu'an. Kenapa? Karena mereka telah sempurna iman dan amalnya. Mereka telah tersebar ke seluruh penjuru-penjuru dunia membawa ini agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pun kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ini agama ke seluruh penjuru-penjuru dunia. Ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja kita mendatangi umat dengan hikmah, dengan kasih sayang, bukan dengan nahi mungkar, tetapi amar ma'ruf. Amar ma'ruf inilah yang bisa melembutkan hati-hati saudara-saudara kita, siapa saja. Maka insya Allah dengan cara inilah kita akan bisa diberi predikat sebagai khaira umat yang terbaik. Wanita kah dia, laki-laki kah dia. Maka insya Allah di Sulawesi Selatan ini di tanggal 8, 9, 10 ini September akan ada pertemuan umat Islam. Di 9 provinsi akan hadir di Makassar.
Apa yang kita bahas di situ adalah bagaimana seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia ini kita makmurkan ada. Karena makmurnya masjid ini pertanda bahwa agama hidup. Sebaliknya ketika masjid ini jauh daripada makmur, tidak ada amal-amal agama, maka ini pertanda alamat bahwa agama ini akan redup di kampung itu. Maka insya Allah metode dakwah ini adalah metode yang pernah dibawa oleh para nabi dan para sahabat. Mendatangi umat, bukan menunggu umat membawa harta dan diri kita untuk agama. Karena dengan pengorbanan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada diri kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah beri kepahaman kita dalam agama. Memahami agama ini tidak dengan membaca buku, tidak dengan menonton televisi, tetapi kita bergerak mendatangi umat. Iya, kalau hari ini kita teriak-teriak, orang yang sudah tenggelam di laut, kita hanya teriak di pinggir laut, oh kamu berenang dengan gaya kupu-kupu, gaya dada, maka mereka akan celaka. Maka cara untuk menyelamatkan kaum ini adalah mendatangi mereka. Datangi mereka, kita selamatkan mereka. Ya, ibaratnya orang yang sudah tenggelam kita naikkan ke sampan, naikkan ke perahu, kita bawa ke sana. Maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman, kita amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.